Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Punarko. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang blog dan apa itu monetisasi. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengenal apa itu blog, sudah memiliki blog, dan bahkan sudah sering menulis di dalam sebuah blog. Tapi tahukah bahwa ternyata di dalam blog kita itu kita bisa memanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat bisnis. Kita dapat mendapatkan penghasilan dari menulis kita. Salah satunya istilah tersebut disebut dengan monetisasi. Dan hari ini saya akan coba membahas tentang blog lebih dalam dan apa itu monetisasi. Mari kita langsung saja. Apa itu blog? Blog merupakan singkatan dari blog, weblog. Nah, ini adalah merupakan aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Perbedaan blog sendiri dengan website adalah website itu lebih ke statis, sedangkan blog lebih ke dinamis. Jadi statis itu biasanya lebih ke tampilan sebuah website, sebuah tampilan, sebuah profil, dan sebagainya. Tapi kalau blog itu lebih sifatnya adalah tulisan-tulisan, artikel-artikel, atau postingan-postingan yang dibuat secara berkala. Dan sebelum kita membahas tentang blog lebih jauh, saya akan membahas tentang bagaimana seseorang dikatakan sebagai seorang blogger. Nah, blogger ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk orang yang membuat tulisan, membuat copywriting, dan sebagainya untuk memasarkan sebuah produk dan membuatnya dalam sebuah website tersendiri. Nah, seorang blogger adalah sebuah perjuangan, sebab menjadi seorang blogger yang sukses itu manfaatnya sangat banyak. Salah satunya adalah kalian yang menjadi seorang blogger biasanya akan punya komunitas sendiri, akan diundang berbagai seminar, punya penghasilan tetap secara passive income, dan sebagainya. Dan seorang menjadi blogger rata-rata melewati 3 fase. Yang pertama adalah dia melewati fase di mana apa yang dilakukannya adalah tidak instan. Jarang blogger itu berbeda dengan seorang yang viral, tapi kalau yang blog ini adalah sebuah step by step, pijakan demi pijakan yang dilakukan untuk mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Dan biasanya seorang blogger itu dimulai dari hal-hal sederhana. Mungkin kalian pernah melihat orang yang membuat vlog, video vlog, dan sebagainya, di mana dia menceritakan keseharian hidupnya dan sebagainya, atau berpetualang, traveling, dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang sederhana dibuat dari seorang vlogger. Sebelum adanya seorang vlogger, ada orang-orang yang berdedikasikan perjalanannya, gaya hidupnya, dan sebagainya dalam sebuah tulisan, disebut juga blogger. Alangkah lebih baik juga kalau seorang vlogger itu juga punya tulisan di dalam sebuah blogger, karena sebuah blog, maksud saya, karena nanti dia akan mempunyai portofolio yang lebih baik dan lebih bagus. Dia bisa memasarkan produk dari kata-kata yang dibuatnya. Dan rata-rata seorang blogger itu melewati kegagalan yang berkali-kali. Artinya seorang blogger itu adalah seorang yang mengalami berbagai macam kegagalan di dalam hidupnya dalam proses pembuatan blog. Dari situlah dia belajar bagaimana membuat sebuah blog yang bagus. Nah, 3 hal inilah yang biasa terjadi pada seorang blogger. Jadi, kalau Anda ingin menjadi seorang blogger yang sukses, biasanya akan melewati 3 hal seperti ini. Lalu apa itu monetisasi? Monetisasi itu adalah mendulang uang melalui blog, sambil menyeram minum air, seperti itu kira-kira. Jadi, monetisasi blog ini adalah kegiatan yang memasarkan, yang bisa memberikan keuntungan, menyemangati kita, baik dari segi materi maupun exposure. Exposure di sini adalah menaikkan awareness websitemu di mata halayak yang kamu tuju. Jadi memang menjadi seorang blogger, kemudian memonetisasinya, mendapatkan uang atau mendulang keuntungan dari sebuah artikel yang dibuatnya, dia mendapatkan 2 keuntungan tadi, segi pendapatan dan segi exposure. Apa saja yang bisa didapatkan dari kegiatan blog, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, ini macam-macam kegiatan atau cara memonetisasi sebuah blog. Yang pertama adalah melalui Google AdSense. Google AdSense adalah salah satu pengiklan paling populer di dunia, karena memang dari
banyak orang mendapatkan keuntungan yang banyak dari Google AdSense. Sebagian besar mungkin mengetahui AdSense itu biasa digunakan di YouTube. Tapi pada dasarnya sebelum ada AdSense di YouTube, blog lebih dulu merajai penggunaan AdSense ini. Karena kalau kalian lihat, mungkin YouTube itu lebih besar porsinya kalau kita lihat adalah di seperti majalah berita-berita online dan sebagainya. Bagaimana iklan begitu banyak di sana, dan dari satu artikel dia dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, oke, oleh sebab itu kita akan coba bahas macam-macam ini dari sini. Yang pertama tadi Google AdSense. Ini dia logo Google AdSense. Anda bisa daftar di sini ketika Anda mempunyai YouTube atau punya blog. Anda bisa registrasi di sini. Dan satu paket seperti biasa kalau Anda mendaftar sebuah Gmail, Anda bisa mendaftar paket-paket lainnya seperti Google AdSense, Google Analytics, Google Webmaster Tool, Google macam-macam ya, Google Classroom dan sebagainya, Google Form dan sebagainya. Nah, AdSense itu sendiri adalah bagian dari perusahaan Google yang besar, itu dia fokus pada jasa periklanan. Dengan menggunakan layanan ini, Anda dapat meletakkan banner iklan pada berbagai titik di blog. Bayaran ditawarkan AdSense di Indonesia berkisar antara 1 hingga $5. Jadi kalau kamu pengen punya penghasilan dari sebuah blog, dari iklan yang dilihat atau diklik, itu penghasilannya $1-5 per sekali tayang. Jadi lumayan juga. Kalau kamu punya ratusan atau ribuan artikel di dalam satu blog, kamu punya penghasilan yang luar biasa. Nah, kamu bisa daftar di sini, bisa menggunakan mendaftar di Blogspot. Kalau WordPress agak susah buat .wordpress.com, tapi buat yang CMS WordPress yang biasa saya tutorialkan di channel YouTube saya, itu baru bisa mendapatkan Google AdSense karena dia WordPress-nya adalah wordpress.org. Jadi kita menggunakan paket CMS-nya. Tapi kalau yang wordpress.com yang gratis, maka akan sulit mendapatkan AdSense dari sana. Sementara kalau Blogspot adalah salah satu perusahaan di bawah Google, itu juga fokus mengiklankan. Anda juga bisa menggunakan website gratis ini untuk mendapatkan atau mendulang keuntungan. Caranya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Selanjutnya adalah kalau kamu punya blog, kamu punya keuntungan untuk melakukan program afiliasi. Program afiliasi itu apa? Program afiliasi itu adalah semacam kerjasama website dengan sebuah perusahaan. Jadi seandainya nih kamu bayangin kamu adalah memiliki sebuah website, lalu ada perusahaan yang mau mengiklankan produknya di kamu. Lalu perusahaan tersebut tidak menawarkan kerjasama secara langsung kepada kamu, tapi secara freelance atau secara bebas. Jadi dia memberikan banner, dia memberikan alat dan sebagainya, alat promosi berupa kode referral code. Kemudian kamu diminta gabung ke sana, namun nanti akan dibeli flyer, dibeli banner dan sebagainya, atau dibeli link yang itu adalah link kamu, atau istilahnya adalah kode referral kamu. Sehingga kalau ada orang beli dari mengklik link yang kamu kasih, kamu akan mendapatkan keuntungan atau fee dari sana. Di sini praktis sekali untuk menggunakan program afiliasi, karena dengan membuat copywriting sebuah artikel yang kemudian sepertinya artikel itu tidak berniat untuk berjualan, tapi ada selipan atau sebuah link yang dimana di situ adalah produk kamu jual. Nah, ketika ada orang yang membeli, maka kamu akan mendapatkan keuntungan dari sana. Itulah menariknya program afiliasi. Kamu tidak harus mempacking barang, mengirimkannya kepada konsumen dan sebagainya. Kamu cukup memberikan link, dan ketika ada orang yang beli, kamu akan mendapatkan uang. Cukup mudah bukan? Kalau kamu pengen coba program afiliasi ini, kamu banyak bisa menggunakan di e-commerce atau marketplace yang ada di Indonesia. Biasanya ada di paling bawah website tersebut. Kamu bisa lihat dan kamu bisa klik di sana untuk mendaftarkan mengikuti program afiliasi mereka. Kamu akan mendapatkan link, kamu bisa bahas kemudian di blog kamu, dan kamu bisa cantumkan link kamu di sana. Yang ketiga adalah iklan kontekstual. Iklan kontekstual ini layaknya adalah sebuah iklan yang didasarkan berdasarkan konten yang ditampilkan di halaman website. Kamu cukup menaruh link, menaruh kode di sana, maka iklan tersebut akan menyesuaikan dengan bentuk blog kamu. Nah, nominal komisi iklan kontekstual biasanya agak kecil dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan agar bisa benar-benar menghasilkan, kamu harus benar-benar membuat artikel yang banyak dan beragam. Kemudian, format yang ditampilkan juga biasanya beragam, mulai dari tampilan grafis, teks, hingga video yang bisa kamu tempatkan dimanapun sesuai layout website kamu. Nah, jenis iklan kontekstual yang paling sering kita dengar adalah Google AdSense. Tapi jangan khawatir, bagi kalian yang nggak bisa mendapatkan Google AdSense atau belum di-approve, kamu bisa mencari model iklan kontekstual yang lainnya. Ada banyak sekarang yang bisa kamu pilih. Cuman hati-hati, kadang-kadang
kamu harus lihat reviewnya dulu, apakah dia benar-benar membayarkan iklannya atau tidak. Selanjutnya adalah menyewakan ruang pada website. Jadi website kamu itu adalah sebuah space di mana ada sisi-sisi yang ruang kosong atau tempat-tempat yang kamu dapat sewakan untuk ruang iklan kamu. Di sini biasanya kamu langsung bertemu dengan si pengiklan. Misalnya kamu bekerja sama langsung, kamu juga memberikan berikan harga tarif dari sana, sehingga dari situ Anda bisa mendapatkan keuntungan. Biasanya dengan menyewa ruang langsung, kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, menyewakan ruangan di sini ya tadi kamu bisa lebih spesifik dari iklan kontekstual, karena iklannya kamu tempatin sendiri, kamu taruh sendiri di tempat yang kamu inginkan, yang kamu sediakan untuk para pengiklan. Kamu juga bisa mengatur, bisa tahu iklan itu apa saja. Sementara iklan kontekstual kamu nggak tahu tuh iklan itu akan masuk di tempat kamu iklan seperti apa. Nah, biasanya di sini kamu harus punya posisi tawar, karena di situ budget dalam iklannya kamu sendiri yang menentukan. Selanjutnya adalah sponsorship. Nah, sponsorship ini adalah jenis iklan yang paling menggiurkan sekaligus paling sulit didapat. Pengertian mudahnya, seorang pengirim website bekerja sama dengan pengiklan untuk mempromosikan produk tertentu. Berbeda dengan yang tadi, di sini dia mempromosikan website kamu yang kamu buat. Nah, jadi kamu harus pandai menempatkan pengiklan ini dalam promosi dan penulisan brand dalam setiap artikel yang kamu buat. Nah, biasanya dalam bentuk adlibs, yaitu penyebutan sponsorship partner dalam suatu acara, mirip seperti yang muncul di dalam televisi atau radio. Misal kamu punya website ini hasil pengembangan dan disponsori oleh bla 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 dan sebagainya. Itu adalah website kamu menyediakan untuk sponsorship. Nanti kita juga bisa tutorial untuk hal ini, karena memang sudah banyak website-website yang menggunakan sponsorship di dalam kegiatan websitenya. Yang selanjutnya adalah endorse dan produk gratis. Endorse di sini adalah sebuah perusahaan atau brand memberikan produk mereka kepada influencer untuk diulas. Beberapa produk yang diberikan itu bisa saja dalam bentuk makanan, produk pangan, tiket perjalanan untuk kegiatan hiburan, sampai fasilitas hosting dan domain. Biasanya untuk influencer yang masih kecil, dia hanya mendapatkan produk kemudian mereka ulas. Tapi kalau udah produk, biasanya kamu sudah punya pengikut yang banyak, kemudian blog kamu domain authority-nya, apa itu domain authority, kamu bisa cari, yaitu bagaimana ranking kamu, website kamu di dalam sebuah website. Kalau kamu lihat blogspot yang punya domain authority 100 yang paling tinggi itu adalah salah satunya Facebook dan YouTube. Nah, selanjutnya menjual produk. Kamu bisa menjual produk dari blog kamu. Kamu bisa menjual ketika produk kamu misalnya kamu bicara tentang traveling. Kamu bisa menjual produk-produk tentang traveling. Kamu suka review makanan, kamu bisa menjual produk-produk tentang makanan dan sebagainya. Itu dia bicara tentang blogspot atau blog atau kegiatan ngeblog yang mendapatkan monetisasi atau mendulang uang dari website. Itu saja mungkin, karena sini waktu sudah beranjak, kalau di tempat saya itu sudah waktu zuhur, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa praktek langsung bagaimana membuat blog yang bagus. Karena membuat blog itu kalau dengan perencanaan yang bagus, kamu akan memikirkan kontennya, niche-nya, bagaimana mendapatkan iklan, konten apa saja yang bernilai uang yang sangat besar dan sebagainya. Itu hal-hal yang dipelajari. Jadi blog itu bukan hanya sekedar kamu bikin artikel kemudian kamu tinggalin, tapi itu adalah sebuah investasi besar buat kamu ke depannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.